Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat dalam kondisi sehat, tetap semangat dan selalu penuh dengan sukacita. Karena ada begitu besar kasih Allah yang tercurah bagi kita semua untuk sepanjang hari ini. Dan senang sekali, saya Francisca Audrey bisa menemani sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik hari ini. Dan pada hari ini, kita ditemani oleh Romo Agustinus Agus Duka SVD yang akrab dan biasa disapa dengan Romo Agus. Mari kita sapa terlebih dahulu Romo Agus. Halo Romo Agus, apa kabar Romo? Baik-baik. Ya, sehat juga. Ya Romo? Sehat selalu. Baik. Ya, Puji Tuhan Romo. Puji Tuhan, semoga Romo selalu sehat dan kita sangat mengharapkan nih inspirasi-inspirasi rohani yang akan Romo sampaikan buat kita semua. Baik sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo. Silahkan Romo. Oke. Doa pembuka diambil dari Mazmur 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, jika aku melihat buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, antifon pembuka untuk hari ini diambil dari Mazmur 78 ayat 53. Tuhan mengantar umatnya dengan selamat dan mencapakan musuh mereka ke laut. Haleluya. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 1 hingga 12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah, karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret
yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa kepada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil. Silakan Romo. Haleluya. Haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala
tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan beberapa permenungan atau inspirasi rohani yang akan disampaikan oleh Romo. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan nih Romo yang saya sangat tertarik tadi mendengar bacaan pertama ya Romo ya. Saya penasaran nih Mo ya, kenapa sih pada saat itu Petrus dan Yohanes ditangkap oleh imam-imam kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki Mo? Oke, itu konteks yang perlu kita ketahui supaya bisa memahami secara utuh ini bacaan pertama ini ya. Jadi konteksnya demikian. Itu ada tiga orang tuh atau kelompok orang katakan ya. Pertama para imam-imam dan yang kedua kepala penjaga bait Allah. Jadi itu kepala satpam gitu kayaknya. Bait Allah ya. Dan dia kepala ya, bukan satpam biasa. Dia itu kepala. Dan yang ketiga orang Saduki. Siapa ketiga orang ini? Ini kelompok kita perlu tahu persisnya supaya kita bisa mengetahui kira-kira apa peran mereka untuk membentuk sehingga terjadilah ini bacaan ini ditulis. Ketiga orang itu adalah orang yang mempunyai pengaruh pada zaman itu. Yaitu imam-imam pertama. Imam itu bisa dari orang Farisi, imam juga bisa dari orang Saduki. Ya. Jadi imam itu diangkat dari orang Farisi dan orang Saduki, juga bisa imam. Jadi ketiga kelompok itu mempunyai tiga pengaruh besar. Yang paling pertama pengaruh kekuasaan. Jadi mereka powernya hebat sekali. Jadi itu kalau dibuat apa saja, mereka memerintahkan apa saja, semua orang harus ikut. Baik dari segi kemasyarakatan maupun dari sisi keagamaan. Tanpa mempertanyakan. Tanpa mempertanyakan, karena kelihatan mereka itu semacam perpanjangan tangan Tuhan. Menurut pemikiran mereka. Walaupun Yesus mengatakan tidak. Betul. Gitu kan? Nah, apa yang mereka punya kekuasaan? Kekuasaan itu untuk mempengaruhi orang untuk mengikuti mereka. Lalu karena punya kekuatan, mereka menjadi sangat terkenal, sangat sohor. Jadi ada semacam popularitas. Ya. Jadi pertama power, yang kedua popularitas ya. Jadi popularitas sehingga mereka menjadi sohor, terkenal di mana-mana, orang banyak ikut kemana mereka pergi karena di sana mereka dapat itu. Dan satu yang sering tidak disebut adalah mereka juga punya satu kemampuan atau untuk mempengaruhi orang dalam kata prosperity. Semua hal yang mereka buat itu mereka dibalut dengan nuansa keagamaan. Bahwa itu untuk Tuhan, itu untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Buat itu karena kekuasaan, mereka ingin supaya mereka tetap berkuasa. Yang kedua, mereka ingin supaya dengan kekuasaan mereka terkenal dan menjadi sohor. Dan yang ketiga, ini kelompok orang di Yerusalem. Pergi ke Yerusalem, semacam katedral zaman sekarang. Masuk ke Yerusalem, hal yang dibuat di Yerusalem adalah bahwa masuk beribadah dan mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban ambil dari mana? Itu binatang-binatang itu mereka sendiri pelihara itu binatang semua itu. Mempersiapkan. Semua orang miskin yang datang untuk mempersembahkan korban harus membeli binatang itu, domba-domba itu, dan harga mahal sekali. Jadi dengan cara demikian mereka itu bisnis sebenarnya itu. Jadi tetapi dengan mengatakan bahwa ini Tuhan yang mau bahwa nanti dapat berkat karena kamu mempersembahkan. Tapi orang-orang yang datang itu kan tidak mempunyai duit, orang-orang miskin semua, mereka tidak boleh mencari di luar harus membeli di situ dan itu yang dipersembahkan. Jadi ini semacam manipulasi kekuasaan. Jadi arti kekuasaan di sini ya, pertama power, yang kedua popularity, yang ketiga prosperity. Ketiga itu. Nah, ketiga ini yang membuat mereka menjadi eksis. Lalu Yesus datang. Yesus datang berarti power sudah mulai berpindah. Berpindah kepada Yesus. Dan orang banyak mengikuti Yesus karena Yesus punya power yang berbeda dengan power dari orang-orang itu. Jadi mulai berpindah. Makanya tadi itu kan mereka baru sebut namanya saja 5.000 orang udah percaya kan dan sebagainya. Jadi Yesus itu kan berbondong. Yesus ke sana berbondong-bondong orang ikut ke sana. Yesus ke sini berbondong-bondong. Berarti Yesus sudah mulai sohor. Hanya Yesus tidak menggunakan itu untuk memperkaya diri sendiri. Betul. Dia tidak memakai itu untuk mendapatkan power, popularity dan prosperity itu ya. Yesus tidak menggunakan itu supaya memperkaya diri sendiri. Dia malah dia bilang, kau kalau mau ikut aku, serigala mempunyai liang, burung-burung mempunyai sarang, tapi saya tidak mempunyai tempat untuk membaringkan anak kepala. Itu berarti aku miskin, tidak punya apa-apa. Dan waktu Yesus hadir seperti itu, berarti mereka punya
power tadi, prosperity semua itu seolah-olah sudah terbagikan kepada Yesus. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat ditentang oleh mereka. Kalau mereka merasa orang-orang para imam atau orang Saduki dan sebagainya, kalau mereka betul mengarah bahwa yang mereka lakukan itu dikehendaki oleh Tuhan, berarti bahwa yang Yesus buat juga harus dikehendaki oleh Tuhan, sehingga mereka sebenarnya harus senang ya. Karena ini sama-sama ini. Tetapi karena motivasi mereka bukan semata-mata Tuhan, tapi Tuhan hanya sebagai membalut mereka kerakusan dan sebagainya, maka mereka merasa itu sebagai saingan. Maka kalau orang dari kelompok mereka itu berpindah kepada Yesus, berarti mereka tidak punya power lagi, tidak punya popularity lagi. Mau makan apa nih sekarang? Tidak bisa korupsi lagi. Jadi nggak ada pengikut, nggak ada ini ya, mau ya, nggak ada pengikut. Dengan demikian, saya sambung sedikit lagi. Dengan demikian, apa yang terjadi? Seluruh hidup Yesus itu selama 3 tahun itu kan mereka berusaha supaya menjatuhkan Yesus dengan cara pakai bungkus agama, nilai agama. Ternyata tidak bisa. Akhirnya mereka bunuh Yesus kan. Dengan Yesus mati dan sebagainya, mereka syukur terang, bersyukur karena sekarang kita kembali lagi. Karena selama 3 tahun Yesus berkuasa ini, semua kita kan dialihkan, semua orang kan. Tapi dengan kematian Yesus, berarti mereka udah mulai lagi kembali, membangkitkan kembali segala yang itu. Tetapi pada saat Yesus sudah mati, itu sudah mulai berada dalam kepala mereka. Tiba-tiba si 2 murid itu pergi mewartakan bahwa Yesus bangkit. Ini yang menimbulkan kemarahan mereka ini. Ini yang membuat mereka marah. Lalu mereka bilang, orang-orang seperti itu yang mewartakan bahwa Yesus bangkit, ini bahaya untuk kita. Eksistensi kita tidak bisa lagi. Orang ini harus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Maka mereka begitu marah terhadap kedua murid ini, Petrus dan Yohanes itu, karena mewartakan bahwa Yesus yang dulu kamu bunuh itu kan udah bangkit lagi, dan itu ancaman besar untuk mereka. Makanya sumber kemarahan karena itu, karena rasa saingan, dan nanti dengan demikian semua kekuasaan kita beralih kepada Yesus. Itu poinnya di situ sebenarnya. Jadi mereka sangat ketakutan sekali ya. Takut. Bahwa tadinya mereka berpikir bahwa pada saat mereka sudah menyalibkan dan Yesus mati pada saat itu udah selesai selesai. Nggak akan dimanapun nggak ada yang namanya pengikut orang yang sudah mati Tapi Petrus dan Yohanes membawa satu kabar gembira bahwa Yesus tuh masih hidup gitu ya, masih hidup dalam tanda petik gitu ya, dan masih berita baiknya tuh masih pengaruhnya dan berita baik yang kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus melalui mereka itu masih berlaku gitu pada saat itu gitu ya, Mo ya. Dan itu merupakan tantangan untuk ketiga kelompok orang itu. Sebenarnya itu kelompok dari para imam, orang-orang Saduki kan. Gitu. Baik. Nah, makanya tapi itu sebenarnya adalah kuasa Roh Kudus ya, Mo ya, sehingga walaupun mereka ditangkap, pasti kan pada saat mereka ditangkap kan pasti dikatakan bahwa ada tuduhan-tuduhan yang tidak baik, tidak benar gitu ya, tapi tetap orang-orang yang percaya kepada berita Injil itu tetap terus bertambah dan bertambah ya, Mo. Itu benar-benar satu kuasa Roh Kudus yang luar biasa ya, Mo. Intinya di situ juga ya, bahwa itu merupakan satu kuasa Roh Kudus. Tapi apa itu Roh Kudus? Itu kita harus tahu juga. Roh Kudus bukan berarti satu makhluk tersendiri yang datang lalu berkuasa dan memberikan inspirasi kepada orang. Lalu Roh Kudus sebenarnya begini. Pada saat saya berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Allah, pengalaman perjumpaan mistik itu, kalau saya berjumpa itu, dan dalam mistik itu saya terpengaruh untuk mewartakan kekuasaan mistik itu kepada orang lain. Itulah kerja Roh Kudus itu. Misalnya Paulus kan sebelumnya Saulus itu walaupun tidak dibahas di dalam bacaan ini, tapi cerita Paulus yang bertobat, berjumpa dengan Tuhan di tengah jalan dalam perjalanan, lalu dia menjadi sangat fanatik mewartakan kabar gembira. Itulah kaya Roh Kudus. Orang hanya bisa dikaruniai Roh Kudus kalau orang telah berjumpa dengan Tuhan. Lalu kekuasaan, kekuatan, dan daya dari perjumpaan itu membuat orang berbalik untuk berbuat sesuatu, semangat untuk berbuat sesuatu, itulah karya Roh Kudus. Dan banyak orang begitu. Sesudah Yesus bangkit kan berjumpa dengan banyak orang kan. Dua murid dalam perjalanan ke Emmaus berjumpa lalu langsung berubah, lalu mereka mulai kembali ke tempatnya untuk mewartakan kabar gembira dengan semangat. Nah, itulah karya Roh Kudus. Ini Petrus dan Yohanes juga yang sama. Mereka kenapa begitu bersemangat? Karena mereka telah berjumpa dengan Tuhan, mewartakan sesuatu yang kita lihat sendiri, kita alami sendiri, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk
bicara itu jauh lebih kuat daripada mendengar dari kata orang. Nah, kata orang, ya. Karena itu kata orang, tapi ini saya lihat sendiri. Melihat ini dan disebut, mengalami sendiri. Ya. Itu yang disebut sebagai saksi. Ya. Oh, gitu, baik ya. Iya benar. Benar-benar ini kuasa Roh Kudus itu luar biasa, karena seperti tadi juga ya kita tidak dibacaan ini, tapi kita tahu beberapa bulan sebelumnya pada saat Yesus mati, mereka kan ketakutan ya, Mo. Mereka kan ngumpet ya, bisa dibilang gitu ya, Mo. Kemudian setelah mereka mendapatkan Roh Kudus, mereka tuh berani kemana-mana dan mengabarkan kabar baik begitu ya, Mo ya. Itu benar-benar dan Roh Kudus itu kan juga tetap masih ada dan masih kita alami pada saat sampai ini sekarang. ya, betul, sampai sekarang. Iya, gitu. Tetapi dibutuhkan kemauan kita untuk membuka hati ya, Mo, supaya kita bisa membuka hati dan juga berani untuk menghadapi risiko. Oh, gitu ya, Mo. Kalau takut, saya berjumpa dengan Tuhan. Ya. Kalau setiap orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, itu dia harus berani untuk menanggung risiko. Orang yang takut menanggung risiko, itu orang belum diilhami oleh Roh Kudus. Waduh, luar biasa ya. Karena Roh Kudus harus buat orang untuk ini kan berhadapan dengan orang yang tukang pembunuh semua ini, orang-orang itu tersalah dibunuh, dihadapkan dengan Hanas Kayafas kan yang dulu juga mengadili Yesus dan sebagainya. Tapi mereka tetap berani dan sebagainya. Jadi itu berarti satu resiko yang harus dihadapi. Jadi semua orang yang mau supaya berusaha supaya karya Roh Kudus itu tertanam di situ, dalam hati kita. Itu kan dilihat bahwa dia berani untuk menanggung risiko atau enggak. Kalau takut mengambil risiko dan hanya berada pada dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang yang lain, untuk karya Roh Kudus tidak bekerja. Ya. Jadi supaya karya Roh Kudus itu bekerja, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita itu ya, Mo ya. Gitu ya, comfort zone. Itu maksud saya. Jadi zona nyaman itu berani keluar dari zona nyaman dan sebagainya. Baik. Karena kalau kita terlalu lama di zona nyaman, kita jadi terlena dan lupa dan. Ya. Dan itu kita berdoa supaya Roh Kudus turun, Roh Kudus nggak turun. Kita berharap ya, kita setiap saat kita berdoa Roh Kudus turun gitu ya. Tapi itu nggak ada gunanya, karena yang utama dibutuhkan dari diri kita sendiri kemauan. Inisiatif harus dari kita. Kalau kita ada inisiatif dan keinginan, itu Roh Kudus akan turun untuk menerangi kita. Macam gitu. Baik, Romo. Nah, Romo, ada satu lagi yang saya mau tanyakan nih tadi. Saya juga terlewat ya. Kenapa Yesus disamakan dengan batu penjuru ya, Mo ya? Ya. Itu pertama itu bukan batu penjuru kan, disebut sebagai batu yang dibuat oleh para pembangun, karena dia itu dikirim oleh Allah. Untuk menjadi itu batu itu kan cadas itu di mana gereja dibentuk dan sebagainya. Nah, yang kemudian kita bilang Petrus itu sebagai batu cadas, Petra dan Petrus kan sebagai itu. Jadi sebenarnya Yesus itu dia punya kekuatan untuk membentuk sebuah komunitas ilahi, tetapi itu tidak dimanfaatkan oleh mereka yang dalam arti yang orang-orang para kepala-kepala gitu ya. Karena menganggap itu sebagai saingan, makanya dia disingkirkan. Dan justru sudah disingkirkan dan semua itu kekuasaan Allah mengenaungi dia sehingga dia menjadi. Saya berpikir ya, walaupun salah nanti berpikir saya pikir begini. Soalnya kalau dia tidak mati, dia pasti biasa saja. Tapi karena mati dan dibuang, dianiaya dan sebagainya, dia dipakai oleh Tuhan untuk lebih bersemangat lagi untuk membawa kabar gembira kepada orang. Dan Yesus sendiri bilang begini, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia satu saja. Tetapi kalau dia mati, dia akan berkembang menjadi begitu. Yesus yang sama itu. Nah, kematian itu dianggap oleh mereka dan mereka sebagai sesuatu yang sudah selesai sudah tidak apa-apa. Tapi bagi Allah justru itulah satu media untuk awal untuk kebangkitan itu. Begitu. Baik, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh luar biasa inspirasi rohani yang disampaikan dalam bacaan hari ini di sesi yang pertama. Namun jangan kemana-mana, karena kita akan jeda sebentar dan kita akan lanjutkan inspirasi rohani yang lebih menarik di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jumpa kembali dalam sesi yang kedua dan masih bersama Romo Agus Duka SPD dan saya Francisca Audrey dalam Oase Rohani Katolik yang kita sukai, kita sayangi. Dan sebelum kita memulai dengan inspirasi-inspirasi lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kepada para sahabat yang ingin menyampaikan pesan, saran, atau masukan untuk acara Oase Rohani Katolik dapat menyampaikannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com
Ataupun saran dan masukan dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33 438. Dan sekarang mari kita lanjutkan untuk inspirasi untuk hari ini. Romo, saya tertarik dengan di bacaan Injil ini, Mo. Saya mau menanyakan nih, Mo, ya. Tadi dikatakan bahwa banyaknya jumlah ikan dalam jala itu adalah 153 ekor. Nah, ini nih sebenarnya melambangkan apa ya, Mo? Apakah bahwa Yesus mau menyelamatkan semua orang itu dalam konteks apa ya? Semua orang Kristen atau semua orang dalam arti semua orang? Jadi tidak hanya orang Kristen saja, Mo. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kalau pakai kata semua orang, kenapa tidak 154? Kenapa tidak 155 kan? Ya, tapi 153. Apa yang dimaksud dengan 153 itu? Ini kita mesti lihat tentang cara menulisnya orang-orang Yahudi, mungkin pakai bahasa Ibrani. Itu kalau dalam bahasa Ibrani, kalau abjad itu sama dengan angka. Jadi misalnya bahasa Ibrani itu kalau aku itu disebut ani. Jadi A sama dengan 1, N itu sama dengan 50, I ani kan, A 1, N 50, I itu 10. Jadi kalau itu jumlah semua menjadi 61. Jadi kata angka 61 sama dengan aku. Itu gitu. Orang Ibrani punya cara. Jadi angka itu sebenarnya punya kalimat. 153 itu kalau diangkakan, itu tuh kata 153 itu kalau kita buat dalam abjad, dia akan menjadi kata begini. Ani Elohim. Ani Elohim itu artinya apa? Ani Elohim itu adalah aku adalah Tuhan. I am the Lord. Jadi angka 153 itu bukan saudara karena banyak ikan dan sebagainya. Tidak, dia itu sebenarnya itu angka orang Ibrani, orang Yahudi yang kita hanya bisa tahu kecuali tahu bahasa itu. Dan itu 153 itu sebenarnya artinya Ani Elohim. Ani Elohim itu artinya akulah Tuhan. I am the Lord. Kenapa itu? Kita lihat konteksnya demikian. Ini kan Yesus datang menampakkan diri di Danau Genesaret kan. Betul. Nama lain dari Danau Genesaret itu kan Danau Galilea atau Danau Tiberias. Waktu itu kan 40 hari, jadi sebelum naik ke surga. Jadi setelah bangkit, sebelum naik ke surga, 40 hari itu Yesus jalan untuk menampakkan diri kepada orang-orang. Nah, Injil Yohanes ini dikatakan bahwa ini penampakan yang ketiga yang Yesus buat. Yang pertama menampakkan diri dalam ruang di mana si Thomas itu nggak ada. Nah, penampakan yang kedua, waktu menampakkan diri, Thomas ada. Ya. Ini penampakan ketiganya kepada mereka yang di danau ini dan sebagainya ini. Nah, dalam penampakan itu, Yesus waktu sudah mati dan segala macam kan, orang kan mengatakan dia sudah bangkit dan sebagainya. Kelompok yang anti kebangkitan itu orang Saduki itu. Orang Saduki bilang dia tidak bangkit. Karena mereka mau ini kalau Yesus bangkit lagi dalam kaitan dengan bacaan pertama tadi kan. Karena juga orang Saduki tidak mempercayai kebangkitan ya, ya. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Nah, jadi orang Saduki itu mati-matian harus mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi Yesus dalam penampakan itu harus menampakkan bahwa dia bangkit. Maka pada saat dia datang ke ke danau Genesaret itu, sampai di sana dia tidak memperkenalkan diri bahwa dia adalah Tuhan kan. Tetapi Petrus itu sudah mengatakan bahwa itu Tuhan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa ikan yang ditangkap itu yang menunjukkan bahwa dia tidak bilang inilah akulah Tuhan. Tapi tebarkanlah jala di bagian kanan, ikan yang diangkat jumlahnya semua adalah 153. Yang dalam bahasa Ibrani 153 itu mengatakan bahwa aku inilah Tuhan. Jadi kamu jangan ragu dengan segala ketidakpercayaan orang Saduki. Orang mengatakan bahwa tidak pernah bangkit, tapi angka simbolik ini menunjukkan bahwa aku sungguh-sungguh Tuhan. Maka mereka bilang itu Tuhan. Kalau dia bilang aku Tuhan, mereka bilang itu Tuhan. Gitu. Jadi ini hanya mau menunjukkan bahwa Yesus sungguh bangkit. Dan dia yang bangkit adalah betul-betul Tuhan. Begitu, itu dan intinya. Diminta pengakuan bahwa Yesus bangkit itu adalah dari kita sendiri ya, bukan. Jadi seperti tadi yang Romo katakan ya. Jadi Yesus tidak mau bilang bahwa ini loh aku bangkit gitu ya, Mo ya. Jadi mau mengatakan adalah pengakuan dari kita sebagai umatnya akan bahwa Yesus itu. Dan dia pakai bahasa simbolik daerah setempat ya, yang bisa dimengerti cara itu, ya. Supaya bisa dimengerti, dia tidak pakai istilah-istilah asing. Jadi Ani Elohim, aku adalah Tuhan, itu yang 153 itu. Iya, betul. Nah, kemudian Romo tadi yang saya tanyakan, apakah itu lambang hanya yang diselamatkan itu hanya orang Kristen aja atau bagaimana? Nah, ya? Itu gini, itu juga itu dalam kaitan ini.
tadi itu perspektif tentang angka. Ya. Sekarang kapan ini Injil ini ditulis kan? Injil ini ditulis oleh Yohanes antara tahun 40 sampai 100 ya. Pada tahun itu antara sesudah Yesus mati, bangkit dan sebagainya, Masehi kan tahun 40 sampai 100 itu Injil ini mulai ditulis. Pada saat itu orang Kristiani sudah banyak. Orang Kristiani itu datang dari orang Yahudi dan datang dari orang Yunani. Nah, jadi waktu itu ada pertengkaran bahwa untuk menjadi Kristen yang baik menurut orang Yahudi harus lewat tata cara Yahudi dulu baru bisa jadi Kristen. Begitu. Tidak boleh langsung dari Yahudi menjadi. Makanya mau jadi Kristen berarti ikut orang Yunani kan tidak disunat, tapi ikut aturan Yahudi harus sunat dulu baru masuk. Makanya mereka bertengkar. Kenapa mau menjadi Katolik atau Kristen harus ikut adat begitulah, adat mereka. Kenapa tidak langsung gitu? Jadi ada pertempuran macam begini, Injil ini ditulis. Ditulis itu baru menunjukkan bahwa ikan 153 itu ada tafsiran yang lain juga. Menurut orang yang bagian urusan perikanan itu, dokter perikanan pada zaman itu, mereka mengatakan bahwa di Danau Genesaret pada waktu itu ada begitu banyak ikan, ribuan jenis ikan, jutaan ikan, tetapi hanya ada 153 spesies ikan yang ada di situ. Varian itu, spesies. Jadi dengan begitu banyak ikan dan ambil 153, itu menandakan bahwa semua ikan yang ada itu sudah masuk dalam jaring. Oleh karena itu nanti hubungan dengan bangsa Yahudi dan Yunani yang bertentangan ini, bahwa kita semua itu walaupun berbeda apapun terjadi, tapi kita berada dalam satu jaringan. Jaringan itulah jaringan perahu Kristus itu. Jadi bisa berantem dan sebagainya tentang hal itu. Kita tetap menjadi satu. Menjadi satu yang diselamatkan gitu ya. Karena berbagai variasi spesies yang banyak itu kita sudah terkumpul menjadi satu, dan semua yang itu sudah diangkat oleh para murid bersama dengan Yesus itu. Sehingga tidak usah bertengkar tentang kamu gitu. Kita karena unity in diversity kan. Jadi kita dalam keragaman itulah kesatuan kita terungkap. Ya. Begitu. Nah, jadi Romo, saya juga tertarik nih, Mo ya. Saya jadi penasaran nih. Kira-kira apa sih, Mo, hubungan pesan antara bacaan pertama dengan Injil nih, Mo? Oke, bacaan pertama dan Injil tadi, yang bacaan pertama kita omong tadi, terakhir kita omong tentang risiko ya. Iya, tentang zona nyaman Roh Kudus ya. Roh Kudus hanya bekerja kalau orang mau juga meninggalkan zona nyamannya untuk berani untuk memikul risiko. Dan orang hanya bisa mengalami Roh Kudus kalau dia pernah berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dan mengalami mistik bersama Tuhan, itu yang mendorong orang untuk mulai mewartakan kabar gembira. Kalau orang tidak pernah mengalami mistik dengan Tuhan, dia tidak mampu dan tidak didorong oleh Kudus untuk menyampaikan. Lalu dengan Injil tadi tentang bagaimana menurut bahwa kita adalah Tuhan kan, kita harus menjadi penjala, dan kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau mengakui Yesus adalah Tuhan, bahwa itu kita harus melaksanakan semuanya. Kita kalau mengikuti Tuhan itu meninggalkan segala-galanya. Itu satu risiko juga, meninggalkan segala-galanya. Menyangkal diri. Menyangkal diri, menyangkal segala-galanya. Tidak bisa kita dengan segala macam bagasi kita untuk begitu. Tidak bisa, harus ditinggalkan. Semua keakuan kita gitu ya. Dan ini yang disebut sebagai risiko ini. Pertanyaan kita, entahkah zaman sekarang dengan menghadapi situasi sekarang ini, orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik sudah berani untuk meninggalkan zona nyaman dan menanggung resiko untuk mengikuti Tuhan. Ini persoalan yang paling besar, ya. Karena kita berada dalam suatu dunia kemakmuran dan sebagainya, orang mau meninggalkan resiko. Padahal sebenarnya jalan kita itu untuk ke surga, jalan salib, ya. Bukan jalan yang enak-enak saja. Dia berarti harus menanggung salib dan risiko. Sering lupa ya, Mo, itu ya. Yang lupa. Kita ini pikul salib jalan kemana-mana dengan kalung dan sebagainya. Bilang pikul salib, tapi pada kenyataannya kita takut untuk menanggung risiko. Makanya saya mau ambil satu contoh dalam kaitan dengan arah dasar pastoral yang disampaikan oleh surat dari Monsignor, Kardinal kepada umat Keuskupan Agung Jakarta ini, itu tentang human trafficking itu. Kenapa human trafficking itu begitu banyak muncul di wilayah kita dan sebagainya? Karena kita zona nyaman, kita nggak mau, karena itu kalau kita mau terlibat di situ berarti kita harus mengerisiko, risiko bahkan masuk penjara dan sebagainya. Dan makanya kita mengambil supaya ya itu bukan urusan saya, itu urusan orang dan sebagainya kan. Ada hubungannya dengan agama ya? Ya, itu ada hubungan agama. Mereka anggap bahwa itu bukan urusan agama, itu urusan pemerintah. Padahal sebenarnya Yesus datang itu justru orang-orang seperti itu yang dibuat. Makanya ini yang saya mau sampaikan contoh tentang Roma Paskal itu. Para sahabat Australiani Katolik yang baik, mungkin dalam akhir-akhir minggu ini kita tahu tentang Roma Paskal ya. Roma Paskal mengalami
Ya, bagi saya itu sebuah kriminalisasi, karena dia berusaha dengan caranya, dia sebagai seorang Romo yang bergiat dalam membela hak-hak orang miskin dan orang-orang migran di Batam, di Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkal Pinang. Tapi akhirnya sekarang dia dilaporkan oleh BIN ya, ke Polda, dan dia sekarang sudah dipanggil 2 kali dalam kaitan dengan itu untuk mempertanggungjawabkan karena dianggap sebagai pencemaran nama baik. Apa yang dialami oleh Romo Pascal? Romo Pascal adalah ketua komisi GPIC Keuskupan Pangkal Pinang yang di sana. Dan tugas dia adalah membela orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh aparat. Dan dalam pekerjaannya itu dalam membuat riset dan penelitian, dia melihat bahwa justru yang menjadi mafia perdagangan orang di sana justru bukan orang-orang yang dianggap biasa-biasa itu. Ternyata ya dalam suratnya itu dia sebut namanya itu, bahwa ternyata itu yang punya kuasa, punya power itu, power kenegaraan. Nah, dan ada yang tersinggung lalu melaporkan Romo Pascal ke polisi, dan dia sudah itu. Semua NGO, semua kelompok-kelompok ini kemanusiaan berjuang untuk itu. Hanya satu yang kita belum dengar itu adalah bahwa orang-orang beragama, para pemimpin agama kelihatannya belum banyak suara yang menyampaikan. Belum. Kalau kita bilang voice of the voiceless dan sebagainya, kita rasanya masih takut ya, begitu, masih bungkam ya untuk membicarakan tentang itu. Padahal Romo Pascal ini kan dia itu badan pengurus dari Komisi Keadilan Perdamaian untuk di KWI, dia juga komisi itu, sehingga pemikiran saya, anggapan saya bahwa mungkin kita yang para religius dan hidup bakti berbondong-bondong untuk membela model macam gitu. Tapi kenyataannya kita melihat bahwa justru orang-orang dari agama lain itu yang membela, dan kita macamnya diam saja ya, macamnya lipat tangan dan menonton, dan ya palingan kita bilang ya sudahlah, kami berdoa dengan setulus hati supaya dibebaskan dan sebagainya. Oke lah, kita perlu berdoa, tapi mungkin ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Doa kita itu bisa dikabulkan oleh Tuhan kalau kita juga berusaha untuk membebaskan orang. Karena begini, para sahabat wasiat rohani Katolik, Yesus kan bilang kriteria untuk masuk surga itu adalah bahwa ketika aku dianiaya, ketika aku diperlakukan secara kriminal, aku dipenjara, aku dibelenggu, kamu membebaskan aku. Inilah kriteria untuk masuk surga. Sehingga kalau Anda mau masuk surga, ini kerjaan yang paling pertama, bahwa pergi dan membela orang-orang, bukan saja Romo Pascal, tapi orang-orang lain yang mengalami nasib yang sama seperti ini. Itu yang tugas kita. Kalau ini kita berani membuat seperti itu, maka kebangkitan Yesus yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu sungguh-sungguh menyata. Kita harus berani pikul salib. Yesus sudah pikul salib, mati dan bangkit. Kalau kita tidak mau, kita hanya bisa bangkit kecuali kita pikul salib seperti Yesus. Pikul salib berarti menanggung resiko. Ya, keluar dari zona nyaman. Kalau kita tidak mau keluar dari zona nyaman, kita akan mati terus dan tidak akan bangkit. Dan itu pasti tidak dibutuhkan untuk semangat Paskah. Semoga kita juga terlibat dalam kepedulian sosial seperti arah dasar dari Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Baik Romo, terima kasih. Luar biasa sekali nih inspirasinya. Jadi di bacaan di Injil Suci menurut Yohanes itu dikatakan bahwa kita diminta untuk menjadi penjala manusia, dan untuk menjadi penjala manusia itu kita harus siap untuk menerima segala resiko dan berani meninggalkan zona nyaman ya, Mo ya, gitu ya. Dan penjala manusia, kita jangan menjadi penjala ikan saja kan, menjadi penjala manusia. Terlibat dalam proses-proses keterlibatan kemanusiaan. Itu yang paling penting. Iya, betul. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh luar biasa inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Agus pada hari ini. Namun sayang sekali kita harus menyudahi perjumpaan kita pada hari ini, dan sebelum kita berpisah, kita akan menutup dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui Romo. Silahkan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah dalam bait-Mu yang kudus. Terpujilah Allah dalam singgasananya yang mulia. Terpujilah Allah dalam kemuliaannya yang semarak. Tuhan, pandanglah dengan penuh kasih keluarga-keluarga Kristiani,
para bapa, para ibu dan anak, agar mereka menjadi kenisa, rumah kediaman-Mu yang lestari, tempat sukacita Paskah mereka. Tiliklah para pemimpin kami, tokoh-tokoh berbagai agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, agar mereka menjadi orang pertama yang memperjuangkan kesejahteraan bersama bagi warga masyarakat. Pandanglah dengan penuh kasih ribuan kaum miskin, jutaan korban perdagangan orang, para korban kekerasan dalam rumah tangga yang kian hari kian marak terjadi di negara kami. Semoga mereka boleh merasakan kasih-Mu yang membebaskan. Sertailah para pekerja, para buruh, karyawan-karyawati di berbagai bidang karya, agar mereka patuh dan hormat terhadap atasan, memiliki semangat persaudaraan terhadap sesama karyawan. Jadilah sandaran saat mereka berada di saat-saat sedih, ketika surga tampaknya tertutup dalam pandangan mereka. Tuhan, jadikanlah semua bangsa milik-Mu. Sembuhkanlah orang sakit, carilah yang hilang, bawa pulang yang tersesat, lindungilah yang lemah, satukanlah yang tercerai-berai, dan berilah harapan baru bagi yang berkecil hati. Dan kepada semua orang yang terlibat dalam permenungan hari ini, para sahabat Oase Rohani Katolik, karyawati yang terlibat dalam pastoral komunikasi sosial keuskupan dan paroki, semoga tetap menjadi penyalur rahmat dan berkat bagi semua orang. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, para sahabat Oase Rohani Katolik, ibu bapak sekalian, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan Romo Agus Duka, SVD, dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam damai.